Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Semoga seluruh saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat dan bersukacita. Firman Tuhan renungan hari ini sesuai dengan Almanak HKBP, tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu hal yang paling sulit dalam kehidupan manusia adalah mengampuni. Ini sangat sulit dilakukan, terutama untuk kesalahan-kesalahan yang sangat berat dan sangat fatal. Apalagi kalau sudah sampai pada patah arang. Artinya rasa-rasanya tidak ada lagi waktu, tidak lagi tempat di hati untuk mengampuni dan memaafkan. Ada sebuah kisah dari kisah hidup Mahatma Gandhi. Di usianya yang ke-15 tahun, Mahatma Gandhi pernah memiliki hutang yang cukup besar. Dan dia tidak memiliki uang untuk membayarnya. Akhirnya dia mencuri gelang emas ayahnya dan menjualnya. Lalu ia pun membayar hutang-hutangnya. Tetapi setelah dia melakukan hal itu, ada sebuah beban yang sangat berat di dalam hati dan jiwanya, yang setiap saat mengganggu pikiran dan hatinya. Ia merasa sangat bersalah ketika dia harus mencuri perhiasan emas itu dan menjualnya. Sampai suatu ketika ia berhadapan dengan ayahnya, tetapi karena rasa bersalah yang sangat besar dan sangat berat di dalam hatinya, sepatah kata pun dia tidak sanggup mengatakannya. Bahkan untuk melihat ayahnya pun dia tidak sanggup. Sampai dia menulis dalam sebuah kertas, menulis permohonan maafnya, dan dia mengaku salah atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah dia menulis itu di dalam sebuah kertas, lalu dia menyerahkan kepada ayahnya, karena memang dia tidak berani untuk berkata-kata kepada ayahnya. Lalu ayahnya membuka secari kertas itu dan membaca tulisan Mahatma Gandhi. Setelah ayahnya membaca, dia menutup matanya dan merobek-robek kertas yang bertuliskan permohonan maaf Mahatma Gandhi. Lalu setelah dia merobek, dia berdiri dan berkata kepada Mahatma Gandhi, "Anakku, jangan pikirkan itu." Sambil dia memeluk anaknya, Mahatma Gandhi. Ketika ayahnya melakukan hal itu, memeluk Mahatma Gandhi dan berkata jangan pikirkan itu, ada sebuah ketenangan, kedamaian dan ketentraman jiwa di dalam hati Mahatma Gandhi. Dan dia merasa dia itu dimenangkan dan dibebaskan dari beban berat, rasa bersalah yang sangat membebani dirinya dan hatinya. Dan dia semakin mencintai, semakin menghormati, dan semakin menghargai ayahnya lebih dari sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengampunan merupakan salah satu bukti kualitas diri yang terbaik. Orang yang dapat mengampuni dengan tulus dan orang yang mau mengaku salah dengan sungguh-sungguh adalah bukti bahwa dia memiliki kualitas diri yang sangat luar biasa. Karena pekerjaan mengampuni itu bukan sekedar pekerjaan manusiawi, tapi pekerjaan ilahi. Artinya Allah bekerja di dalam dirinya. Dan dia juga merasakan bahwa dirinya juga telah menerima pengampunan yang tanpa batas dari Allah. Oleh sebab itu, ia dapat mengampuni dengan total dan dengan sempurna. Allah tidak pernah lelah mengampuni, sekalipun
kita sering melakukan dosa. Pengampunan Allah itu sempurna dan tidak terbatas. Itu sebabnya teladan pengampunan yang diberikan Allah kepada kita ada dalam diri Kristus ketika dia tersalib. Dan dia berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah teladan mengampuni yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Yesus berkata, hendaklah engkau mengampuni bukan 7 kali 7 kali, tetapi 70 kali 70 kali. Artinya pengampunan yang tanpa batas, pengampunan yang sempurna, dan pengampunan yang lengkap. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita mengampuni, hendaklah kita mengampuni dengan sempurna, mengampuni dengan total, mengampuni dengan lengkap, tanpa lagi mengingat-ingat, apalagi mengungkit kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang kepada kita. Itu sebabnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dapat dan mau mengampuni serta mengaku kesalahannya adalah orang yang sungguh-sungguh menikmati pengampunan Kristus. Karena dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 20, Yesus berkata bahwa jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Oleh sebab itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, kekuatan kita dan kemampuan kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita adalah bukti bahwa kita juga telah menerima dan menikmati serta mengaku Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Oleh sebab itu, tidak ada satu alasan pun bagi kita, bagi siapapun untuk tidak mengampuni saudaranya. Karena Allah tidak pernah menyatakan alasan untuk kita untuk tidak mengampuni kita. Kapanpun dan sebesar apapun dosa kita, Ia selalu mengampuni kita ketika kita datang mengaku dan menyesali diri kita. Oleh sebab itu, mintalah kekuatan dari Tuhan, mintalah kekuatan ilahi dan kekuatan Roh Kudus untuk selalu memenuhi diri kita, agar dalam keterbatasan, kekurangan dan kelemahan kita ini, kita dimampukan dan dikuatkan untuk mengampuni, sekalipun itu tidak mudah. Sebab saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni bukan saja membuat kita seperti kecil atau lemah di hadapan orang lain. Bila kita mengampuni dan memaafkan, bukan berarti kita lemah. Justru orang yang dapat mengampuni dan memaafkan, dialah pribadi yang kuat. Dia adalah orang yang memiliki kualitas diri yang terbaik. Mengampuni dan memaafkan bukan berarti kita kalah, melainkan mengampuni dan memaafkan itulah yang membuat kita menjadi pemenang. Bahkan bukan hanya menyembuhkan orang lain, mengampuni dan memaafkan lebih kepada memenangkan, menyembuhkan, dan menyehatkan kita, meningkatkan kualitas diri kita lebih daripada pemenang. Kita berdoa. Kami bersukacita dan bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami terima. Sulit bagi kami untuk mengampuni, mengingat kemanusiaan kami, kedagingan kami, bahkan mungkin kesombongan, keangkuhan, dan ketinggi-hatian yang masih berkuasa di dalam hati, pikiran, dan hidup kami. Tetapi apabila kami menyadari dengan sungguh-sungguh betapa Tuhan telah mengampuni kami, sepekat dan sebesar apapun dosa kami di masa lalu dan di masa kini, bahkan juga mungkin di masa-masa yang akan datang, pintu kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu terbuka untuk mengampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Teladan itulah yang hendaknya terus terukir di dalam hati kami. Pengampunan-Mu yang total, tanpa batas dan sempurna itu, yang terus mengingatkan kami, agar kami belajar dan mau belajar mengampuni. Mau merendahkan hati, merendahkan diri kami, karena kami percaya dan yakin ketika kami mengampuni bukan berarti kami kalah. Ketika kami mengampuni bukan berarti kami lemah. Justru ketika kami berani
dengan sungguh-sungguh dan mau mengampuni, itulah kekuatan, itulah kualitas diri kami yang terbaik, lebih daripada pemenang. Wujud dari berikan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, ajar dan terus bimbinglah kami di dalam Roh-Mu, agar di dalam hati kami yang sangat pahit pun, oleh karena kesalahan-kesalahan di masa lalu yang diperbuat oleh sesama kami belajar membuka hati dan diri kami untuk mengampuni. Bahkan bukan sekedar mengampuni, kami juga berani dengan sungguh-sungguh dan jujur mengaku setiap kesalahan dan kekurangan kami. Agar apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki dalam hidup kami, dalam hidup persekutuan kami, benar-benar terwujud, baik di tengah-tengah keluarga, terutama di tengah-tengah gereja. Bapa yang baik, berkati kami hari ini dalam setiap aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kami, baik di gereja, juga di rumah kami masing-masing, juga di tempat pekerjaan yang beragam yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Semuanya menjadi persembahan kami kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan bagi banyak orang. Berikan kekuatan dan kesembuhan bagi saudara kami, jemaat-Mu yang masih terbaring sakit. Juga berikan penghiburan bagi yang berduka. Dan kami pun bersyukur dan bersukacita untuk kebaikan Tuhan yang telah memberkati jemaat-Mu yang berulang tahun untuk hari ini, dan berkat-berkat yang lain yang Tuhan telah curahkan bagi kami dan bagi mereka. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang menjaga dan memelihara kami. Ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami karena Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan untuk hari ini dari HKBP Limo. Kami menyampaikan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Horas.